Di Hotel Berkeley, daerah Kane, California, diadakan acara konferensi hak asasi manusia global. Hector Brava, pemilik Yayasan Cahaya Perlindungan, seharusnya menjadi pembicara di sana, justru ditemukan tewas sebelum sempat memberi pidatonya. Ia tewas di lorong dekat pintu masuk staf gedung. Senjata pembunuhannya yaitu alat pemadam kebakaran. Sheriff setempat menemukan ponsel korban. Terdapat pesan teks dengan nama Carmen yang menyuruh korban untuk menemuinya di dekat lorong pintu masuk staf. Ini bukan perampokan karena hampir benda berharga tidak ada satupun yang hilang, kecuali kertas pidatonya. Apa yang dilihat Jane saat ini? Lokasi pembunuhan di tempat umum terasa seperti berimprovisasi. Seakan pelaku ingin mencegah korban melakukan atau mengatakan sesuatu. Sheriff pun menjawab kalau cenayang mereka juga mengatakan yang sama. You're psychic? Christina Fry. Seperti saat mereka pertama kali bertemu di episode 7 season 1, Jane masih tidak percaya dengan kemampuan paranormal Christina. Tapi bagaimanapun, Christina akan ikut andil dalam kasus ini karena lebih dulu disewa sheriff setempat. Penyelidikan akan dimulai dengan bertemu dengan istri Brava, Ilsa. Sayangnya dia tidak tahu apa-apa tentang isi pidato suaminya dan tentang Carmen, nama yang mengirim pesan teks. Yang Ilsa tahu, Brava sedang menentang perdagangan manusia dan sedang mengejar para pelaku perdagangan itu. Tentu Brava akan mendapat ancaman pembunuhan dari apa yang dilakukannya. Ilsa menyarankan mereka untuk berbicara kepada Russell Bigelow yang bekerja melakukan penelitian untuk Brava. Di sini, Jane dan Christina melihat Ilsa seperti masih menyimpan sesuatu. Jadi, Christina memulai dengan kemampuannya. Berbicara tentang pernikahan Ilsa yang dilakukan di bawah pohon ceri. Christina mengetahui itu setelah berkomunikasi dengan arwah Brava. Sedangkan Jane lebih memilih langsung ke inti. Apakah salah satu dari Brava atau Ilsa ada yang berselingkuh? Maybe not. Pindah ke sisi Rigsby dan Cho membawa Bigelow ke CBI. Mereka mendapatkan pengakuan kalau Brava telah mengetahui salah satu badan amal besar koalisi anti perdagangan manusia yang Brava ikuti sebenarnya adalah yang melakukan perdagangan manusia, menggunakan Brava untuk menghancurkan pesaing. Bigelow memberi mereka nama Christopher Ling yang menjalankan salah satu badan amal itu. Serta Bigelow memberikan salinan isi pidato Brava yang isinya mengenai pengungkapan perdagangan manusia. Brava ever mention anybody named Carmen to you? No, not to me. Singkatnya, Rigsby dan Cho pergi mengunjungi Christopher. Tentu saja dia menyangkal apapun tuduhan yang datang. CBI dipersilahkan memeriksa catatan keuangan badan amalnya jika tidak percaya. Justru, Christopher memberi mereka nama lain yang harus ditanyai. Derek Sheriff, yang terakhir kali dilihat Christopher sedang berdebat dengan Brava di luar bar hotel tempat konferensi itu diadakan. Does the name Carmen mean anything to you? No. Kemudian kembali ke CBI, Rigsby dan Cho menemukan kalau catatan keuangan yang dikirimkan Christopher bersih. Namun, mereka menemukan Christopher menelpon seseorang ke telepon sekali pakai tepat saat mereka pergi. Anehnya, sinyal telepon itu berakhir di menara telepon di tengah-tengah tempat tak bertuan. Maka, sementara Rigsby dan Cho akan menuju tempat sinyal itu berakhir, Teresa dan Jane kembali ke hotel untuk pergi menemui Derek Sheriff. Ternyata, Christina Fry lebih duluan datang. Sheriff memakai kacamata hitam yang disuruh Teresa untuk melepasnya gara-gara Jane mempermasalahkan kacamata itu. Oh! Owie! Sheriff mengatakan pertengkaran antara dia dan Brava
itu karena Sheriff ketahuan menyatakan cintanya kepada Ilsa. Brava langsung memukulnya. Padahal menurut Sheriff, Brava tidak setia pada Ilsa. Pada malam sebelum Brava tewas, Sheriff hendak datang ke kamar Brava untuk membalas pukulan Brava. Tapi dia melihat ada seorang wanita yang baru keluar dari kamar Brava. Dan itu bukan Ilsa. Wanita muda, cantik, dan Sheriff menduganya seorang pelacur. Dan mungkin wanita itulah yang bernama Carmen. Kembali ke Rigsby dan Cho, dalam radius setengah mil dari menara seluler hanya ada sebuah bangunan rusak yang dikelilingi pagar dan kawat berduri. Di sana, mereka tidak menemukan si penerima telepon, melainkan anak-anak perempuan yang dikurung di bangunan itu. Setelahnya di CBI, Christopher ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia dan beberapa tindak pidana berat lainnya. Madeline dan Jane pun keluar dan melihat Christina sedang berbicara dengan Teresa. Melihat Jane yang sedikit ragu-ragu, Madeline menyadari kalau Jane menyukai Christina dan menyuruh Jane untuk mempertimbangkan berkencan kembali. Dan saat Christina menemui Madeline dan Jane langsung pergi karena kasus ini sudah selesai dan menyuruh Christina bertanya pada roh Brava apa benar Christopher juga yang membunuhnya. Christina lalu mengikuti Jane ke lift. Baik Jane dan Christina, mereka sepakat kalau Christopher memang yang melakukan perdagangan manusia, tapi bukan yang membunuh Brava, melihat Christopher tidak mengenal Carmen. Christina tahu kalau Jane ingin kembali menemui Ilsa. Berhubung Jane sudah membuat Ilsa kesal sebelumnya, maka Jane membutuhkan Christina yang disambut baik oleh Ilsa. Well, I guess I have no choice but to bring you along with me. Dan sampai bertemu Ilsa, menanyakan tentang Sheriff. Ilsa menganggap pengungkapan cinta Sheriff hanya karena Sheriff mabuk. Yang dilihat Jane, Ilsa memang menunjukkan ketidaksukaannya kepada Sheriff. Soal apakah Brava memesan seorang PSK, Ilsa tidak percaya jika pernyataan itu dari Sheriff. Sheriff tak akan mengatakan hal itu jika Brava masih hidup. Merasa cukup, Jane dan Christina pergi dan mereka berpisah. Let's go. Meet me at the hotel bar. Jane lalu menelpon Teresa untuk datang ke bar hotel. Kemudian Jane duduk dengan seorang PSK dan ketika Teresa datang, Jane berpura-pura kalau dia dan Teresa adalah pasangan yang meminta wanita itu untuk ikut bergabung bermain di kamar. Wanita itu memberitahu kalau mereka harus berbicara dengan bartender untuk memperkerjakannya. Teresa tahu apa maksud Jane menyuruhnya ke sini. Dia langsung menunjukkan rencananya dan Jane menunjukkan foto Brava untuk menekan bartender. Bartender itu tidak mengenal Brava, tetapi dia menunjuk Bigelow di foto itu dan mengatakan Bigelow pernah memesan seorang wanita di malam sebelumnya. Name I recognize. I was in here getting a girl just the other night. Jadi kemudian Bigelow dipanggil ke CBI. Selain ia menangani korespondensi Brava dan sejenisnya, ia juga menyediakan pelacur untuk Brava. Salah satu wanita yang sering dipesan Brava bernama Claret. Clarette. Claret. It's French. Brava memesan Claret dan menjadwalkan selalu bertemu di hari Kamis di rumah lain Brava di Auckland. Menujulah Rigsby dan Cho ke sana, dan di sanalah mereka menemukan kartu bertuliskan hubungi Carmen. Carmen. Bingo. Setelah mencari tahu, Cho melacak nomor di kartu nama Carmen, yang ternyata pemilik nomor itu bernama Sally Alvarez. Sedangkan Van Pelt menemukan ada catatan telepon 2 hari lalu kepada Brava dari seorang bernama Carmen Reyes, tapi tidak ada satupun nama Sally Alvarez. Kedua nama itu memiliki alamat yang berbeda. Jane sendiri semangat karena sekarang mereka mendapati 2 orang yang memakai nama Carmen. Dan Jane sendiri memilih ikut dengan Van Pelt menuju alamat Carmen Reyes. Sampai di tempat,
Christina menyusul Van Pelt dan Jane karena punya firasat kasus ini mendapat titik terang. Van Pelt menceritakan sedang mencari Carmen Reyes di 2 alamat berbeda, di mana salah satunya memiliki nama asli Sally Alvarez. Christina pun berhenti dan memberitahu mereka kalau baru saja berkomunikasi dengan orang bernama Sally Alvarez. Sally sudah meninggal. She communicated with me a short time ago. She's passed over. Dan di sisi Rigsby dan Cho di apartemen Sally Alvarez, benar adanya, Sally ditemukan tewas di apartemennya dan kemungkinan terjadi 6 jam yang lalu. Cho langsung menelpon Van Pelt. Dan Van Pelt yang percaya dengan hal-hal mistis kagum dengan kemampuan Christina. Oh, please do not believe this mystic mumbo jumbo. Gullible Grace buried the lead. Benar ada 2 Carmen, dan Carmen yang asli ada di sisi Van Pelt dan Jane yang mengaku dia putri Hector Brava. Kembali ke CBI. Carmen Reyes mengungkapkan dirinya sebagai putri Brava dari hubungan Brava dan ibunya 20 tahun yang lalu. Ibunya sudah meninggal sebulan lalu karena kanker. Namun sebelum dia meninggal, ibunya memberitahu Carmen Hector Brava adalah ayahnya. Carmen mencoba mengirim surat tetapi Brava tidak pernah membalas. Sampai Carmen tahu Brava sedang menghadiri konferensi di daerah yang sama dengan tempat tinggal Carmen. Jadi Carmen pergi menemuinya di malam sebelum Brava meninggal di kamar hotel. Hanya saja Carmen tidak disambut baik. Wajah Brava menjadi pucat dan gemetar, lalu mengusir Carmen keluar dari kamarnya. Dan yang dilihat Sheriff pada pernyataannya yang melihat wanita keluar dari kamar Brava adalah Carmen Reyes, sang putri Brava. So I left. Van Pelt bertanya pada Carmen, apakah dia yang mengirim pesan teks ke Brava. Carmen menjawab, dia tidak mempunyai ponsel. Tim lain berkumpul di balik kaca interogasi. Jane menyatakan Carmen berkata jujur. Jika memang begitu, mengapa Sally Alvarez menyamar sebagai Carmen? Jane pun mempunyai rencana, yaitu pemanggilan roh Brava. Hal yang sama dilakukan seperti episode 7 season 1. Semua orang yang terlibat di kasus ini dikumpulkan pada proses pemanggilan roh Brava. Bedanya, kali ini Jane meminta kerjasama dengan Christina. Untuk nanti, Christina memberi pernyataan kalau roh Brava ingin membalas dendam. Sisanya, Jane yang akan melanjutkan. Namun Christina menolak, tidak mau menyalahgunakan bakatnya. Dia hanya akan mengikuti apa yang diinginkan roh Brava. Kemudian, pindahlah untuk mengadakan pemanggilan roh. Christina memastikan roh Brava ada di sini dan menyampaikan pembunuhnya ada di sini dan hari pembalasan akan tiba dan darah pelaku akan mengalir sebelum matahari terbit. Jane langsung menyambut. Dia berpura-pura kerasukan roh Brava. Show us who the killer is. Christina pun meminta roh Brava yang merasuki Jane untuk menyampaikan siapa yang membunuhnya. Dengan sangat mendalami perannya, Jane mulai menggambarkan tempat terjadinya pembunuhan, membiarkan keadaan hening sebentar, lalu membanting tangannya ke meja. I see you. Dan satu-satunya orang yang paling terkejut adalah Russell Bigelow. Jane berdiri dan memberitahu Bigelow bahwa Bigelow lah yang membunuh Hector Brava. Bigelow yang menangani korespondensi Brava. Dan dia orang yang pertama membaca surat Carmen untuk Brava dan tidak memberikannya. Lalu Bigelow menjebak Brava berkencan dengan Sally Alvarez dan meminta Sally berpura-pura sebagai Carmen. Setelah itu, baru Bigelow mengatakan ke Brava kalau Brava sudah berhubungan seks dengan putrinya sendiri. Sehingga Bigelow dan Sally akan memeras Brava dan membagi uangnya. Hanya saja, Carmen yang asli muncul. Bigelow panik, jadi dia mengirim pesan ke Brava atas nama Carmen untuk membawanya melewati lorong pintu staf karyawan dan membunuhnya. Selanjutnya,
membunuh Sally Alvarez untuk menutupi jejak. Kasus selesai. Kembali ke CBI. Christina bersiap untuk pergi. Jen cukup terkejut saat pemanggilan roh. Christina mengikuti permintaan Jen. Christina pun menjawab keinginan roh Brava kebetulan sama seperti Jen. Teresa pun muncul, menunjukkan bahwa prediksi Christina tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Tidak ada darah yang mengalir sebelum matahari terbit. Dan hanya berselang dari pernyataan Teresa itu, Bigelow yang akan dibawa ke sel, Carmen mendatangi Bigelow dan meninjunya, yang menyebabkan hidung Bigelow berdarah. Betul-betul ada darah yang mengalir sebelum matahari terbit. Oh, come on. Dan scene penutup. Jen mengantar Christina keluar. Ia awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya berani mengatakan untuk mengajak Christina berkencan dalam waktu dekat. Christina mengiyakan ajakan itu. Call me.